Sementara itu, penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi menegaskan satu-satunya cara yang optimal dalam pemberantasan judi online adalah dengan menutup situs-situs judi online, bukan malah menangkap para pelaku judi online. Dan berikut cuplikan perbincangan Chamar Henda dengan penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Masyarakat adalah berkaitan dengan situs judi online. Sejauh ini bagaimana efektivitas dari penindakan yang dilakukan oleh Polri untuk situs judi online ini? Saya dengar ya, setelah dilaksanakan operasi oleh pemerintah itu cukup signifikan ya. Jadinya walaupun yang ditangkap tidak begitu banyak, tetapi situs-situs judul yang itu bisa ditekan. Sehingga banyak yang dihapus atau apa istilahnya yang kita tahu. Oke. Itu. Dan kalau ditinjau dari pemberantasan judi itu memang judi itu ya bisa marak apabila terbiarkan. Oke. Judul dalilnya begitu ya. Judi itu bisa marak apabila terbiarkan. Nah, kalau judi dulu, zaman dulu itu ya, orang mau mengadakan judi itu kan susah, Pak. Mesti nyari apa dadunya, bikin, kemudian pergi ke pasar. Masih konvensional lah ya. Pergi ke pasar nyari pemain itu pun kucing-kucingan dengan polisi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan judi online begitu hari ini saya buka bisa 1.000, 2.000 kan sekaligus masuk itu kan. Nah, jadi sekarang kesempatan untuk buka judi itu sangat banyak, sementara kemampuan untuk menindak itu sangat sedikit. Otomatis judi itu kemarin jadi merajalela dan bahkan sangat membahayakan keekonomian negara kan gitu kan. Itu judi. Satu-satunya jalan adalah hanya dengan cara secara optimal, secara intensif memberantas yang memberikan judi itu, bukan menangkap pelakunya. Kalau menangkap pelakunya bisa cuma 1-2 orang dan itu pun sulit. Kadang-kadang kan bandarnya ada di luar negeri dan sebagainya. Tetapi yang harus diutamakan adalah alatnya judi itu yang harus ditutup sehingga tidak banyak kan gitu. Jadi sekarang ini udah bagus kan, kemarin kan dari judi dari Komdigi kan sudah bisa menutup itu gitu kan. Nah, sehingga sekarang bisa mengatakan kita sudah menutup sekian ribu gitu. Tapi kalau ukuran keberhasilan jangan dihitung dari menutup berapa ribu, tapi harus bisa imbang dengan berapa yang buka setiap harinya. Itu jadi perbandingannya baru bisa dikatakan berhasil apabila ini yang ditangkap ini bisa mengimbangi yang buka, itu baru itu berhasil. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa ex-staf Sus Mendikbudristek Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Ya, ditemani kuasa hukumnya, Fiona tiba di Jampitsus sekitar pukul 1 siang. Ini merupakan kali kedua Fiona memenuhi panggilan Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya pada Selasa 10 Juni lalu, Fiona diperiksa selama sekitar 12 jam terkait tugas pokok dan fungsi selama masa pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hanya mau nyusun, kayaknya seperti hanya kronologi. Jadi mau memaparin kronologi dari awal sampai pengadaan. Hanya menyusun kronologi, mudah-mudahan nggak lebih dari situ. Berarti belum lebih ke teknis ya, Mas? Belum, masih pembicaraan apa aja dimulai dari awal tahun sampai dengan bulan 6 gitu. Ada dokumen tambahan yang belum? Untuk sementara masih yang sama, belum ada. Nanti paling kalaupun nanti ada pengembangan, nanti di akhir kita kasih informasi gitu. Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia memeriksa ex-staf Sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Ibrahim Arif. Ibrahim diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus pada Kamis 12 Juni 2025 dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Ibrahim datang pukul 10.15 waktu Indonesia Barat ditemani kuasa hukum. Ibrahim pernah dipanggil untuk dimintai keterangan namun mangkir pada pekan sebelumnya. Baik, rekan-rekan media, bahwa benar penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial IA dan yang bersangkutan tadi pagi sudah memenuhi
panggilan dari penyidik. Dan saat ini tentu pemeriksaan sedang berlangsung. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan. Tetapi jika dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus dan juga terkait dengan tim review dari kajian soal pengadaan Chromebook itu, maka penyidik akan lebih fokus terhadap peran yang bersangkutan di seputaran itu, ya kan? Bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tentu anggota tim dan saran-saran apa yang diberikan, termasuk bagaimana usulan-usulan sebelumnya dan prosesnya, serta apa yang menjadi rekomendasi atau kesimpulan dari tim itu sehingga pengadaan Chromebook ini dilakukan, ya. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Diduga ada persekongkolan untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook, padahal Indonesia belum memerlukan laptop jenis tersebut karena keterbatasan akses internet di wilayah Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya, Kejagung langsung mencekal 3 mantan staf sus Nadiem. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Kejagung juga telah menggeledah 2 apartemen milik staf sus Nadiem di kawasan Kuningan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, kemarin Wakil Menteri Ketenagakerjaan kembali menyidak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Ya, kali ini sidak dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan PT WOM Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan dan para pegawai yang membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah bukut, ini sudah komit untuk memulangkan, atas tidak ada penalti, ini nyaman nggak dengan informasi ini, Dek? Bu, Ibu telepon aja. Kalau Ibu merasa punya backing dari publik ini yang besar. Ya, sementara itu di lokasi sidak kedua, Wamenaker sempat adu mulut dengan pihak perusahaan. Perwakilan perusahaan bernama PT Virtus Facility Service ini sempat melarang Wamenaker naik ke kantor perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini dilaporkan pegawainya karena menahan ijazah. Silakan naik. Nanti jangan dihalangin. Mereka menjalankan ini mereka nih, kewajiban mereka. 1, 2, sebentar. Udah aku langsung. Sebentar. Udah. Kartu tanda penduduknya sudah. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah para karyawannya. Sidak dilakukan setelah mantan karyawan perusahaan tersebut melapor harus membayar uang pengganti untuk mengambil kembali ijazahnya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
kedatangan Wamenakar untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Wamenakar terkejut, pihak perusahaan ternyata menahan puluhan ijazah asli karyawan dan mantan karyawan. Dan di setiap lembar ijazah asli tersebut, terdapat surat bukti tanda terima penahanan ijazah. Wamenakar akan melaporkan hal ini kepada Menteri BUMN untuk segera ditindaklanjuti. Nah makanya, ini kan bayangin, ini BUMN, anak perusahaannya, atau cucu lah, melakukan praktek ilegal. Nah makanya nanti saya akan sampaikan ke Pak Erick Thohir, lantas ada Wamennya, teman-teman saya semua tuh. Kalau mereka kan baru semua, praktek ini kan udah lama. Gitu. Tapi nanti akan kita speak up terus agar praktek-praktek penahanan ijazah ini segera dihentikan. Sebelumnya, Wamenakar juga melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Tak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus lakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan.